sama-sama nih, ya udah lanjut aja, siapa tahu ini siapa tahu ada potensi yang orang lihat dari kamu dan kamu kayak tidak menyadari itu gitu. Iya ya, alumni salah satu yang nggak tahu diri ya, ngechat gua malam-malam cuman nanya ngechat gua di WA, Pak Ulen tes bakat, gua tes bakat Pak, kira-kira bakat gua apa Pak? Kan lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara kita Bepanderan. Ya, kali ini kita bintang tamu kita adalah Aulia Rizkina. Nah, di mana beliau? Sorry rambut gua. Belum ketawa apa-apa nih bintang tamu. Allahu Akbar. Ya, jadi dia ini adalah salah satu alumni siswa gua yang ada di SMA Rantau Badau, yang kali ini dia sedang kuliah berada di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, jurusan keguruan bahasa Inggris. Oke. Seperti yang kita ketahui, Aulia ini menjadi duta kampus tahun berapa? 2021. Nah, jadi asal kalian tahu, untuk menjadi duta kampus nggak harus pinter kayak dia. Ya. Ini syarat utama, nggak harus pinter. Ya, nggak harus cantik untuk menjadi seorang duta kampus. Ya, berarti bentar ya Pak ya. Berarti menurut Bapak saya tidak cantik dan tidak pintar gitu. Kagak. Kalau cantik lo udah punya pacar. Oh my god. Ada sih, cuman nggak di spill Pak. Sejak kapan? Kapan lu punya pacar? Oh my god, oke. Lia, sekarang sibuk apa selain urusan kampus? Selain urusan kampus, sibuknya ya beberapa kegiatan lah Pak di luar kampus. Di luar kampus ngapain aja tuh? Kayak jadi ya kerja sedikit-sedikit lah, jadi kader posyandu gitu Pak. Kader posyandu? Apa hubungannya? Iya kan duta mahasiswa jadi kader posyandu. Iya kan itu kalau di daerah, tapi kalau yang di luar kampus tuh ada ikut. Kalau UKM tuh nggak di luar kampus apa? Masih kampus. Masih kan wilayah kampus. Enggak, kegiatan UKM apa dulu? UKM kampus, fakultas atau univ? Kan ada beda. Univ. Nah, kebetulan kawan-kawan juga kalau nggak tahu, beliau lagi kayak tua banget jadinya. Dia juga sebagai ketua hima ya? Iya. Ketua himpunan mahasiswa program bahasa Inggris di jurusannya bahasa Inggris, fakultasnya keguruan yang ada di berapa jurusan ya kalau di situ? Kalau jurusan ada 16-an. Oh, 16 terus banyak. Fakultasnya ada 6. Kalau yang untuk keguruan aja ada 16 jurusan. Oh, kalau untuk keguruan tuh ada 3 jurusan. Bahasa Inggris, Matematika sama bahasa Indonesia. Betul. Nah, kampusnya yang ada di Handil Bakti ya. Iya. Handil Bakti. Kalau yang di Esparman ada juga Pak. Esparman tapi ada. itu khusus untuk kesehatan. Oke. Nah, kira-kira nih kiatnya nih, ada nggak gambaran enaknya atau bedanya zaman sekolah sama udah statusnya mahasiswa nih? Kan banyak orang yang berpikir kayak gini, siswa itu dituntut harus semua mata pelajaran kan, menguasai dari semua bidang. Nah, sekarang di universitas kamu ngambil jurusan tertentu, otomatis kan lebih fokus 80% jurusan tersebut. 20% itu jurusan mata pelajaran yang lain. Nah, menurut kamu enaknya dulu deh sebelum enggaknya jadi seorang mahasiswa. Oke. Yang tadi ya lingkupnya. Kalau enaknya itu ya seperti yang Bapak ini bilang, abang. Seperti abang bilang. Ya. Ya enaknya tuh kita tuh kalau kuliah tuh lebih fokusnya ke satu jurusan. Kalau di SMA kan kayak terfokus harus menguasai semua, walaupun kita tidak suka dengan mata pelajaran itu, tapi kita dituntut untuk harus menguasai, harus bisa lah minimal. Nah, betul. Kalau di jadi mahasiswa nih, kayak fokus aja ke satu jurusan. Fokus satu jurusan walaupun ada mata kuliah lain kan seperti agama. Itu pasti ada mata kuliah wajib fakultas sama wajib universitas. Tapi 80% yang dibahas adalah bahasa Inggris. Yes. Organisasi. Nah, gimana caranya supaya kita itu kuliah nggak hanya sekedar kuliah selesai balik, istilahnya supaya ada hal pengalaman yang lebih
selain dari istilahnya kayak kuliah kan balik. Yeah. Nah, tapi nggak ada pengalaman yang menarik selama jadi mahasiswa. Nah, kalau Lia sendiri cara menyikapinya gimana? Kalau menjadi seorang, kan dulu otomatis awal-awal kuliah kan nggak ada tuh yang niatan pengen jadi duta kampus dan sebagainya. Jadi sampai terjun ke duta kampus tuh gimana ceritanya? Oke, aduh panjang sekali ya kisahnya ya Pak ya. Kenapa memilih berorganisasi dan terjun ke dunia perdutaan kayak gitu? Karena pada saat awal masuk kuliah kan nih online. Oh ya online. Ya. 2000 berapa? 2020. 2020 awal kuliah. Oke. Itu kayak di rumah aja kayak ini kuliah kah? Ya. Enggak kayak gitu kan. Iya. Jadi apa kan bedanya? Iya, apa bedanya kayak gitu. Jadi mulai di situ ikut UKM ini aja, waktu itu UKM aja kan yang buka. Jadi UKM apa nih? UKM LPM. LPM. Ya, itu kayak jurnalistik gitu. Oh, jurnalistik. Ya. Oke. Nah, jadi ikut itu. Jadi kawan-kawan kuliah online kan kita ada kegiatan jadinya tuh kayak walaupun online jadi tetap ada teman gitu. Oh Nah, jadi kayak sambil cari relasi juga walaupun kayak beda jurusan gitu. Nah, terus selain kuliah kan kita kalau di dunia perkuliahan itu ya tidak hanya apa ya namanya ilmu, tidak hanya akademik dan lain sebagainya ya. Kalau kita tuh kalau kita di zaman sekarang tuh ya perlu skill. Apalagi di zaman sekarang di era 4.0 bahkan mau 5 kan. Nah, iya betul. 5.0. Nah, makanya jadi kayak harus ada skill yang kita kuasai ya, minimal ada beberapa lah, kan ada 8 skill apa 10 skill yang harus dikuasai di era sekarang gitu. Ya salah satunya dengan ikut duta itu kemarin, alhamdulillah public speaking insyaallah lancar. Terus juga ya problem solving lah juga alhamdulillah, itu kan kayak dapat ilmu-ilmu juga gitu dari luar di dalam organisasi. Oke. Artinya kayak lebih banyak dapat ilmu tuh kayak di organisasi gitu. Oke. Jadi artinya di sini yang membuat triggernya deh. Trigger kenapa kamu jadi gue nih pingin masuk di UKM ini deh. Gue pengen ini ke jadi duta kampus. Trigger utamanya deh ngapain? Kenapa triggernya? Alasan utama kamu alasan utama ikut misalnya duta kampus. Okay. Kan UKM udah tadi kan UKM cuman ikut belajar jurnalistik, public speaking, terus bagaimana cara menulis jurnal yang baik dan sebagainya. Nah, trigger menuju kenapa jadi mencalonkan diri menjadi duta kampus nih, triggernya. Ya awalnya mau tahu nih kemampuan AAU nih sampai mana gitu. Oh, kemampuan. Iya, batas kayak kemampuan. Ini kan salah satu ajang yang bergengsi juga sih kalau di lingkup kampus kan. Nah, jadi kayak awalnya juga kayak insecure banget guys, insecure. Iya. Udah kayak orangnya kan otomatis cantik-cantik, ya, pintar-pintar, bakatnya luar biasa. Ya, bahkan aku tahu kamu nggak segitu. Ya. Jangan terlalu jujur. Karena waktu sekolah dia nggak segitu. Ya, emang. Jadi kayak ya kalau di kategori ranking itu ranking 5 ke bawah masuk. Astagfirullah. Enggak, masih ada lah di atas 5, di atas 5. Kan wali kelasnya aku kelas 1. Enggak, kan kelas 1 aku masih masuk 5 besar. Ah ya, masuk. Aku hilap nulis. Hilap 5 besar. Kelas 11 itu berapa tuh? Kelas 11 tuh misi Pak. 5. Ah ya. Sorry ya, ada klien datang nih. Oke, siap, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sponsor. Bail-in, ada Bapak. Lanjut. Terus sampai mana tadi, Pak? Kelas 10 wali kelas aku. Iya. Kelas 11 itu turun naik kan, Pak? Turun naik tuh waktu kelas 11 12 tuh. Yang pasti nggak pernah ranking 1. Udah. Iya. Masih Pak infonya, makasih. Nanti yang ranking 1 kita wawancara juga nanti. Dia kuliah di mana? Ya. Ya jadi pada saat daftar duta tuh awalnya emang coba-coba dan ingin tahu nih kemampuannya bisa nggak sih kita walaupun kita orang biasa aja misalnya tapi dengan kemauan atau kegigihan alhamdulillah ya bisa juga seperti orang gitu. Persyaratannya ribet nggak? Kalau mau ya ini siapa tahu nih yang sih. pendengar atau nonton yang cewek-cewek yang pengen jadi duta kampus nantinya atau mau universitas apapun ya, mau di Kalimantan Selatan mau di mana kayak intinya kalau mau
jadi seorang duta kampus itu minimal apa yang harus dibawa atau yang dibekali untuk diri sendiri itu apa aja? Oh, yang pastinya ya kita, misalnya nih kita mau daftar jadi duta kampus, otomatis kita harus tahu dong kampus nih, misalnya dari profilnya, karakter kampus ini seperti apa. Nah kalau di visi misi, ya itu betul, visi misi itu sangat penting sekali kayak. Jadi kalau kemanapun kita gitu, kita harus tahu apa sih yang mau kita tuju gitu. Jadi kita harus riset dulu ya Pak ya, riset kayak gitu. Jadi kemarin tuh ya karena udah daftar juga kan, jadi kayak coba aja riset kayak gitu. Kalau di Universitas Muhammadiyah sendiri kan itu ya kayak risetnya tuh kayak berlandaskan al-Islam gitu. Jadi sebaik manapun kita harus bersifat ya yang mencerminkan lah gitu paling tidak. Ya jadi sedikit demi sedikit merubah diri juga sih Pak sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kawan-kawan yang nonton, kalau alasan untuk menjadi duta kampus itu pertama katanya harus cantik, enggak. Harus pintar, ya enggak mesti ini contohnya ya. Dan terus apa lagi ya, punya relasi kawan banyak ya, enggak juga ya. Minimal ya itu tadi harus pede, kebetulan dia pede ya, karena juga ya pedenya juga jangan kepedean Pak, kayak pedenya berisi gitu. Oh ya, minimal dasarnya harus pede ya, berani malu. Yang ku tahu dia setidaknya juga harus tetap belajar kan. Karena ada beberapa pertanyaan nanti waktu seleksi. Nah dari yang pertama dulu nih, waktu mendaftar kira-kira tahu nggak jumlahnya berapa tuh? Wow, kemarin itu ada sekitar yang awal dulu ya sebelum seleksi alam, itu 54-an deh kayaknya. 54. Enggak sampai ratusan tadi. Enggak, karena kalau tahun dulu itu emang sampai ratusan karena kan offline kuliahnya. Kalau ini kan online, jadi online nggak nyampe 100. Iya, betul. Padahal tadi bahasanya wow, ternyata nggak nyampe 100 guys, cuma 54. Ya tapi kan dari 54 itu ya hebat-hebat semua gitu. Oh ya, memang atau itu wajib per jurusan tau? Enggak, kalau kemarin tuh yang bersedia aja karena online kan, jadi nggak mungkin dong kayak jauh dari misalnya dari Kaltim gitu ikut juga daftar walaupun dia mau misalnya, kan harus datang nih, kan nggak mungkin. Walaupun masih daftarnya online tapi seleksinya tetap offline. Iya, offline. Ya tapi tetap dengan protokol kesehatan. Itu mendaftarnya harus sendiri-sendiri atau berpasangan? Biasanya kan duta kampus tuh berpasangan tuh dari awal. Iya, kalau kemarin itu sendiri-sendiri. Nanti setelah di sana baru nanti dipasangkan walaupun beda jurusan. Aku kira tadi ini langsung kamu sama siapa pengen daftar berdua nih perpasangan. Biasanya kan kalau orang mau daftar ke Tuhima dulu zaman aku kuliah berpasangan lah minimal. Kalau ini enggak, satu-satu, berarti diseleksi masuk tahapan berapa besar baru nanti diketemukan. Ada karantinanya nggak? Iya ada kemarin. Berapa bulan? 1 minggu aja. 1 minggu. Ya kelamaan 1 bulan. 1 minggu doang. Berarti dari tahap pertama tadi 54 masuk seleksi, tesnya apa aja? Tesnya pertama ada seleksi berkas dulu, berkas administrasi. ya jelas. Terus itu wawancara. Wawancara itu tentang apa tuh biasanya? Wawancara banyak, ada isu kampus, tentang al-Islam juga ada, karena ya itu. Terus public speaking. Public speaking gimana? Maksudnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau apa? Kalau public speaking itu lebih ke promosi. Promosi, maksudnya gimana nih? Promosi gimana? Jadi kalau tes public speaking itu kita dites nih, gimana sih cara kita promosi di depan orang gitu. Jadi kita tuh kayak pure ngomong kayak mempromosikan kampus atau mempromosikan jurusannya kepada halayaknya siapa nih audiensnya, misalnya ibu-ibu arisan misalnya. Jadi kita harus menyesuaikan gitu gimana cara kita mempromosikan kampus atau jurusan kita itu kepada ibu-ibu arisan. Gitu. Nah, terus apa lagi selain wawancara? Wawancara ada bahasa asing juga. Bahasa asing ada, kebetulan jurusannya bahasa Inggris walaupun gak pase sampai sekarang. Terus lupa apa lagi ya? Apa-apa, tadi berkas sudah, wawancara tentang visi misi kampus, itu pasti. Terus public speaking, pengetahuan umum? Kepribadian ada, pengetahuan umum. Kalau pengetahuan umum
ada deh, tapi pada saat grand final aja. Grand final, berarti di awal-awal itu cuman psikologi dan sebagainya ada juga. Iya, ada pasti. Stres atau enggak ya, harus diketahui. Nggak mungkin kan duta kampus stres, nggak mungkin. Ya maksudnya tuh kalau psikologi tuh gimana sih orang tuh tahu bahwa kita tuh emang kayak yakin daftar dan bakal konsisten gitu. Oke. Ya karena kan banyak orang yang daftarnya mau dan omongannya manis di depan, ya, tapi ya, akhir-akhirnya nggak ada gitu. Oke. Nah, gitu. Tapi yang daftar untuk cewek dulu deh, cewek-cewek cakep nggak? Rata-rata menurut sisi cewek cakep nggak? Banyak. Pertama kali technical meeting. Ya, ini rame nih. Pertama kali technical kebanyakan meeting. Yang daftar nih. Ada nggak yang biasa-biasa aja? Nggak ada, kayaknya saya aja Pak yang biasa-biasa aja. Merendah. Enggak, emang merendah. betul. Padahal di Rantau Bedau salah satu target dari anak-anak cowok siswa lain. Ya, nggak zaman ada. SMA. Ya iyalah, mereka nggak ngomong sama lo. Ngomong sama gua. Sama gua. Kembang desa. Oh, kembang desa. Kembang kelas lebih tepatnya. Ya, aduh. Dia nggak tahu, tapi, banyak yang Pak, titip serius salam. kalau lumayan insecure banget sih Pak, karena emang cantik-cantik, glowing kan. Aduh. Setahu aku lo nggak glowing. Nggak glowing nih. Ya. Udah kayak pas pertama kali technical meeting minder banget, minta ampun, terus udah mau mundur. Udah mau mundur, nggak jadi meneruskan. Udah berapa besar? Yang pertama atau kalau sudah technical masuk? meeting kan udah itu baru aja. Masih jadi belum seleksi. ada pengurangan. Iya. Mungkin banyak yang seleksi alam, besoknya nggak ada datang lagi. Nah, maunya sih kayak gitu kemarin. Cuman karena bareng sama teman juga kan nih daftarnya, jadi kayak sama-sama nih. Ya udah lanjut aja, siapa tahu ini siapa tahu ada potensi yang orang lihat dari kamu dan kamu kayak tidak menyadari itu gitu. Padahal orang ya diri sendiri aja nggak yakin. Nah, betul. Sebenarnya. Tapi itu nggak contoh ya, nggak bagus. Iya, nggak bagus, guys. Kalau daftar itu harus yakin ya, menang atau kalah itu belasan belakangan. Nah, iya betul. Nggak ada istilah selalu menang, pasti ada selalu kalah dalam hidup. Betul. Oke. Terus seleksi. Belum deh habis, ceritanya belum habis. Oh, masih panjang. Terus. Pada saat itu kan alhamdulillah jadi daftar nih, lanjut dan nggak pernah terpikir bakal masuk gitu. Nggak pernah masuk terpikir berapa besar? Ya masuk. Nah, awalnya itu kan seleksi. Pada saat seleksi berkas tuh ada 54. Enggak, itu udah ada yang seleksi alam tuh tinggal 30. 30. Iya, 34. Itu waktu tahapan wawancara. 34. Nah, terus? itu kayak jadi kan itu kayak per hari gitu ya Pak. Ya. Jadi pada saat tes wawancara, tes wawancara kan hari Rabu nih. Ya. Terus kalau masuk 12 besar, iya 12 finalis itu ada 24 orang. Oh, berarti 12 pasang, udah 24 dipasang. orang. Nah, itu udah dipasangin. Nah, di situ kalau lulus ke 12 finalis itu besoknya langsung tes promosi ya, public speaking tadi. Public speaking ya, wawancara dan sebagainya. Ya, terus nah kalau pengumumannya itu jam 12 malam banget, dan jadi kayak nunggunya tuh lama nih, masuk nggak sih ke tes selanjutnya gitu kan. Jadi kalau masuk lagi kan bisa mempersiapkan nih buat yang besok tuh. Jadi kayak pengumumannya jam 12 malam, dah tidur. Ya bingung. Apa gitu yang mau disiapin buat tes promosi. Singkat cerita masuk nih. Masuk yang 24 ada 12 tim. Masuk. Nah, tahapan kedua seleksinya tentang ya itu tes promosi. Itu setelah wawancara tes promosi. Setelah tes promosi ada tes bakat. Itu kalau tes promosi itu udah gugur jadi 6 pasang. 6 pasang. Ya. Ya. Jadi yang bakat, tes bakat. Ya. Baru tes bakat di 6 besarnya. Oh ya, bakat aku beringat dia. Ya, alumni salah satu yang nggak tahu diri. Ya, ngechat gua malam-malam. Cuman nanya. Ngechat gua di WA. Pak, ulun tes bakat. Gua tes bakat, Pak. Kira-kira bakat gua apa, Pak? Kan lucu. Dia yang ikut tes, dia yang ikut seleksi, nanya ke gurunya, bakat gua apa, Pak? Kebetulan anak teater, ya kebetulan saya pembina. Dia nanya, Pak, teaternya gimana kalau ini digabung ini? Ya pertanyaannya, lo bisa nggak? Kan gitu. Iya. Tapi akhirnya tes bakatnya ngambil bukan teater kan? Iya, Ngambil karate. Ya dia juga anak karate. Entah
ban berapa nggak tahu juga, nggak jelas juga dia bannya. Yang penting tahunya karena pernah ikut lomba kan. FLS2 apa? Iya, bukan O2SN O2SN. kalau olahraga, kalau seni karate. FL, Ya. Karate juara berapa tuh di kabupaten? 3. Juara 3. Nah, percaya nggak percaya, yang juara 1 jangan sampai kalah jadi duta kampus. Yang juara 3 aja yang nggak bingung bakatnya dia apa, dia lolos. Iya. Oke. Selesai nih tes bakat. Terus pengumuman langsung atau gimana? Kalau tes Tahapannya? bakat itu Ada berapa tahapan? tes bakat udah nih. Tes bakat tuh tinggal menuju grand final aja lagi. Kan udah 6 besar loh, jadi kayak di bakat itu cuman ngambil penilaian gitu buat menentukan siapa jadi Yang nilai? yang nilai ya juri. Juri dari audiens? Dari audiens Mahasiswa? juga ada beberapa. Karena kayak ada juri bayangan gitu pasti ada sih. Voting, Iya. suara ya. Oke, akhirnya jalan terpilih lah jadi duta kampus. Iya, awalnya nggak percaya sih. Oke, jadi ya orang-orang kayak gini Kayak bisa ini aja. kan kita nih berenam nih cewek. Ah. Udah kayak diskusi menargetkan tuh bakal ini gitu. Bakal lo yang menang nih. Iya, Gua karena enggak. kalau di Duta Kampus MBJM itu ada slogannya Apa? religious, active, and smart. Nah, Iya. kayaknya aku tuh cuman ada di bagian aktifnya gitu. Nggak sih, tapi ya alhamdulillah sekarang berkat itu ya alhamdulillah sedikit lah Ya, memperbaiki diri akhirnya. Walaupun smartnya belum ya. Kan itu religius. Ya. Aktif. Ya, aktif ya lah, aku akuin ya. Aktif. Karena waktu sekolah juga aktif orangnya. Cuman kalau smart Ya masih ada ya yang lebih smart gitu ya kan. masih sering dipelintir lah omongannya. Ya. Sekarang jadi mahasiswa juga sering ngechat guru-guru yang dekat. Pak, Bu, ini. Ya, segitulah. Iya, aduh. Karena memang kebanyakan ya siswa atau mahasiswa yang kaget waktu kuliah, ya kaget kan waktu kuliah. Kayak gini kuliah ternyata suasananya beda sama SMA. Iya, betul banget. Tugasnya, nah ampunan susah. Nggak ada istilahnya. Kalau SMA kan kalau telat, dispensasi sehari, telat dispensasi 2 hari. Kadang gurunya yang capek ngejar. Lo belum, Ini lo kita yang tugas. ngejar-ngejar. Ini kagak. Waktu kelas 3 SMA udah gua wanti-wanti nih anak-anak. Kalau kuliah nanti bukan guru yang ngejar kamu, tapi kamu yang ngejar dosen, tugasnya kayak gimana dan sebagainya. Terbukti ya dari semua yang konsultasi, dari semua yang curhat ke gua, rata-rata yang sampai yang paling baru sama masalahnya. Pasti tugas ya, karena sudah kebiasaan di SMA tugas santai, pas di kuliah kaget. Ya, karena kalau di universitas atau kampus kan biasanya kalau ini jadi mahasiswa ngumpul enggak, artinya dosen nilai ya apa yang kamu kumpul kamu nilai, kalau nggak dikumpul ya udah beda SMA ya apa adanya nilai. Nah itu untuk bayangan kalau kawan-kawan rekan-rekan semua yang nonton yang bakal jadi mahasiswa ya pengen kuliah atau gimana, jangan sampai kaget ya. Jadi sekarang masih SMA ya, yang nonton itu tolong mulai sekarang deh tugas-tugas belajar, memanage waktu. Nah itu paling masalah banyak tuh mahasiswa, memanage waktu yang nggak bisa ya. Betul, karena Pak. Tidur jam berapa, bangun jam berapa. Sekarang jadi mahasiswa tidur jam berapa? Jam 2, jam 2. Bangun harus jam tergantung kuliah, ada enggaknya pagi, kalau enggak melandau bablas. Udah jelas. Kalau siswa kan jelas. Iya, jam 7 harus ada di sekolah. Udah ada sekolah. Kalau mahasiswa enggak, tergantung ada mata kuliah atau enggak. Ya. Terus sekarang sudah menjalani berapa bulan nih atau hampir setahun? Ini udah mau regenerasi lagi. Kamu generasi ke berapa? Ke-5. Baru? Duta kampusnya. Baru? Iya, baru. Baru 5 generasi? Iya, karena kalau yang kampus di Handil Bakti itu yang di Jalan Gubernur Syarkawi itu jadi pusat kan sekarang? Iya, jadi senternya. pusat, jadi center utama. Ya, rektoratnya lah? Iya, rektorat. Baru 4 tahun dan sekarang 5 tahun. Oh gitu. Jadi center di sana, duta kampusnya baru ada ini yang ke-5, berarti generasi yang ke-6 berikutnya ini. Iya. Padahal kampusnya udah lama kan? Iya, kampusnya udah lama. Awalnya yang dari Akpers, Tikes, baru ke universitas. Udah berapa tahun tuh? UMB?
Kalau UMB itu UMB-nya. Sampai nggak tahu Jadi di UMB universitas. berapa tahun kampusnya? Kalau universitasnya itu dari 2015. 2015 berarti Ya, berapa tahun sampai 2015, sekarang? 7 tahun berarti. Itu berdiri kampus UMB. Berdiri kampus UMB. Oh, berarti Yang ada. universitasnya kalau Unip. dulu kan dari Akper dulu, baru ke Stikes. 2015 baru jadi universitas. Oh, yang baru negeri. Enggak. Udah negeri atau belum itu? Itu UMB? kan emang swasta. Oh, swasta sampai Iya, sekarang. swasta. Berarti masih di bawah Kopertis. Iya, Oke. naungan Muhammadiyah. Berarti sekarang masih proses seleksi untuk generasi ke-6. 6, iya emang udah. Sampai mana sudah tahapannya? Kalau untuk tahun ini kita lebih ke dari fakultasnya, baru nanti dari fakultas ngirimkan ke universitas. Jadi kayak lebih tersusun dan terarah gitu. Ah, lebih sistematis. Iya, lebih sistematis sekarang. Kalau dulu kan agak susah karena sendiri-sendiri. Sekarang lebih ke, jadi kayak pada saat daftar itu fakultasnya ikut dukung. Jadi pada saat menang atau terpilih jadi duta kampus itu kayak didukung penuh oleh fakultasnya. Jadi kayak fakultasnya tuh mengakui gitu bahwa dia tuh dari fakultas ini loh berprestasi gitu. Kalau dulu kan kayak sendiri-sendiri kayak nggak didukung oleh fakultasnya gitu. Jadi kayak iya, jadi kayak bodo amat lah fakultasnya Oke. kayak gitu. Terus Nasi goreng. apa ya? Nasi goreng satu mas. Ini sih yang mau gue tanyain, ini satu lagi nih. Kesan-kesannya jadi mahasiswa. Oh my god. Kesan-kesannya jadi mahasiswa. Ternyata jadi mahasiswa itu tidak gampang guys. Ini kita duduk di samping nih, Ya. barengan senang-senang tapi dalamnya fake. Fake, Paham gak sih, Pak? palsu, ya fake. Kayak- Pertemanan fake. Iya, fake banget, kayak lebih banyak politik gitu gak sih Pak? Kayak di luar nih kayak Tapi nggak berteman. semua kan? Iya nggak semua lah, tapi sampai Oknum, saat ini oknum kayak lah, oknum. belajar banget kayak gitu, kenapa kayak Nah, jangan mudah percaya dengan orang. oknum lah, kita katakan aja oknum. Lebih Ya, nggak banyak semua. sih, kalau AU tuh lebih ke cuttingnya. Oh, lebih ke Iya. cutting. Jadi kayak berteman tuh lebih kayak dimanfaatkan. Oh, berarti sekarang udah memfilter nih. Iya mana udah teman, memfilter, mana udah enggak. sadar. Ya karena memang biasanya mau mendekati apalagi mau semester akhir tuh biasanya yang katanya teman, sahabat bisa-bisa tahu-tahu dia sidang, dia tuh lulus. Iya. Kan kadang nggak gitu, pas mau bantuin atau enggak tugas biasanya kan sering kayak gitu tuh. Iya. Dan aku pun mengalami hal-hal kayak gitu dulu. Nah itu. Oke, mungkin cukup sampai hari ini dulu, nanti kita bertemu lagi. Mungkin dari rekan-rekan yang nonton nih, pengen nih kita bahas apa lagi bersama Aulia Rizkina, nanti tentang apa ya, lebih ke kepribadian dia atau gimana, nanti kita komen aja di kolom komen, nanti silahkan di komen aja kita kira-kira terus mau bahas apa lagi ya, terus bintang tamunya siapa lagi. Ya Silakan jangan lupa aja. like, comment, and share video Oke. ini. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.